Untuk share screen-nya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ini mungkin saya cuman mulai 20 menit pertama ya. Setelah itu kita lanjut diskusi. Jadi diskusi sebenarnya ini tugasnya untuk yang studi kasus analisis ini. Tapi yang jelas eh, saya kenapa tugasnya saya dahulukan supaya apa? Nanti sekalian kita membahas. Jadi terkait dengan ini semua hadir ya, kecuali Nabila tadi sudah minta izin. Ada satu enggak, Mbak Yuke? Iya, Pak. Ini masih saya coba cek Mas Fani Ilham. Oh, Mas Fani. Kalau Nabila tadi Kalau sudah usia. izin, izin ya. Oh, iya. Baik, Pak. Nah, nanti saya diingatkan berarti kita 16.30 kita mulai diskusi ya. Jadi ini saya sedikit membahas terkait dengan apa yang sudah dikerjakan. Dan saya harapkan nanti mungkin karena ada 6 kelompok, ada beberapa yang saya sudah baca materinya, hanya memang ada beberapa yang masih perlu penambahan. Oke, sedikit saya mengulas terkait dengan studi kasus analisis kualitas lingkungan. Kenapa ini tugas kelompoknya terkait dengan masalah studi kasus, walaupun memang analisanya itu kan saya belum suruh turun lapangan. Kalau turun lapangan kan saya rasa untuk permintaan izin dan lain sebagainya itu memang agak sulit. Makanya saya kenapa ambil kita di literasi aja. Karena di beberapa yang dulu memang saya suruh ke lapangan yang bukan AJ. Kalau AJ kan memang agak sulit kita sama-sama berkumpul. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi untuk materi kita di hari ini. Dan sebelumnya Mbak Yuke ini untuk perkuliahan ini minggu depan terakhir ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Satu kali lagi pertemuan Lagi setelah. ya. Oke. Ya. Oke, saya jadi sebenarnya mungkin ini sudah disampaikan juga sama Bu Maria terkait dengan analisis kualitas lingkungan. Jadi apa itu analisis kualitas lingkungan? Yaitu kajian terhadap keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Jadi ini saya mengambil kutipan dari jurnal dari Suryani 2018. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Lingkungan hidup yang baik dapat memungkinkan manusia dapat berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Jadi kalau kemarin apa tugas kita hari ini, kenapa kemarin kita berbicara juga terkait dengan masalah dampak. Nah, kalau misalkan berbicara terkait dengan masalah dampak negatif, misalkan contoh kecil saja, misalkan di dalam satu ruangan misalkan ber-AC, terus ada yang mungkin merokok misalkan dan mengeluarkan asap yang begitu ya lumayan banyak, mungkin ada beberapa orang yang komunitas bukan perokok pasti akan terganggu. Nah, otomatis secara harfiah kalau kita berbicara kualitas lingkungan di situ, kalau mungkin yang perokok itu sudah jadi masalah, tapi kalau yang bukan perokok berarti itu menjadi masalah. Berarti itu sudah tidak ada lagi suasana atau orang yang ada di situ merasa nyaman. Nah, itu berarti kualitas yang ada di sekitar situ berarti sudah terganggu. Jadi itu contoh-contoh kecil aja. Sama juga kalau misalkan kita berada di dekat dekat pabrik yang misalkan di mana pabrik itu secara apa limbah atau mungkin pembuangan boiler misalkan itu mengeluarkan asap yang mungkin termasuk dari sisi apa secara fisik kita bisa melihat, terus mungkin debu dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kalau kita sudah merasa terganggu berarti ada apa ketidakseimbangan lagi dari kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita itu, termasuk juga asap kendaraan. Nah, makanya saya belum lihat di sini ada, kan saya kemarin baca masih
sebagian dari sisi misalkan baku mutu yang ada di apa pabrik pabrik yang bersangkutan tadi, misalkan apakah sudah ada yang menampilkan baku mutu atau tidak, karena kan bisa kita melihat di situ dari sisi baku mutu. Kalau misalkan di atas baku mutu berarti ada hal yang tidak sesuai dengan kualitas lingkungan yang didambakan orang-orang kebanyakan. Jadi terkait dengan itu, ini hampir sama tadi. Jadi substansinya bisa bermacam-macam, bisa kualitas udara. Nah, kemarin kan dari sisi yang disampaikan tugas-tugas kemarin dari kualitas udara, air, tanah, bangunan, tanaman, pupuk dan sebagainya, ini pasti ada yang membuat kita atau membuat kualitas udara kita ini juga terganggu. Tapi nanti kan kita bahas di kelompok nanti terkait dengan ini. Adapun tujuan analisis kualitas lingkungan, sebentar ini kemarin kan Bu Maria sudah ini dari sisi teori ini apa sudah disampaikan Bu Maria, Mbak Yuka? Sudah belum? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Iya. Oke, saya ulas sedikit karena ini sebenarnya saya seharusnya di awal sebenarnya menyampaikan ini, tapi tidak jadi masalah. Jadi karena saya rasa misalkan belum, nanti saya sampaikan sedikit. Jadi ini untuk dipahami aja bahwa dari sisi tujuan dan analisa kualitas lingkungan ini banyak sebenarnya yang kita dapatkan. Jadi salah satunya ini memperoleh keselamatan hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi ini sudah jelas bahwa keberadaan aktivitas manusia yang ada di sekitar kita, termasuk misalkan pelaku usaha kegiatan itu, ya harus menjaga ini sebenarnya manusia dan lingkungan. Jadi kalau misalkan ini sudah terganggu, berarti ada hal yang memang harus dibenahi. Terus melindungi lingkungan terhadap dampak setiap perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ini sudah jelas. Jadi yang disampaikan di tugas kelompok yang saya baca tadi, ini sudah ada beberapa yang memang sudah harus dipenuhi. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. Ini juga suatu hal yang penting. Makanya saya bilang kalau ada enggak yang sudah menampilkan parameter atau baku mutu yang analisa yang disampaikan di kelompok. Terus ini itu menjadi barang informasi atau bahan informasi dan pengambilan keputusan juga di tingkat kebijakan pusat maupun daerah. Memperoleh informasi tentang besarnya masalah yang ada dan langkah-langkah pengendaliannya. Nah, ini juga sudah tadi di kelompok tadi sudah ada beberapa saya lihat langkah-langkah pengendalian, tapi apakah itu efektif atau tidak, itu nanti bisa kita coba lihat nanti. Menentukan besar kecilnya masalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini juga kaitannya dengan kalau sekarang dokumen lingkungan itu, kalau kita berbicara dokumen lingkungan, ada yang namanya SPPL, yang tingkat paling terendah itu SPPL, terus yang ada yang namanya UKL UPL, terus ada yang namanya AMDAL. Nah, kalau SPPL itu tingkatannya memang dari sisi risikonya itu risiko rendah. Kalau UKL UPL itu biasanya risiko menengah. Nah, kalau yang AMDAL risiko sedang. Begitu juga dengan misalkan luasan, jadi luasan bangunan misalkan atau luasan area misalkan. Kalau AMDAL itu kalau nggak salah itu di atas 10.000 meter persegi area luasan tanahnya dan 5.000 meter persegi untuk bangunan. Jadi ada beberapa kriteria untuk dokumen lingkungan. Jadi dokumen lingkungan itu tadi ada SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, ada yang namanya UKL UPL. Nah, yang UKL UPL maupun yang AMDAL ini di sini harus ada yang namanya RKL RPL, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Itu harus ada. Jadi mungkin nanti yang ada di misalkan karena di tugas yang sampai buat semua ini, di situ kan selaku perusahaan yang boleh dikata sudah memiliki AMDAL semua. Saya rasa memiliki AMDAL semua. Jadi itu sudah menjadi kewajiban RKL RPL memang harus ditampilkan supaya untuk apa? Untuk melihat dari poin 5 ini seberapa besar kecilnya masalah itu bisa kita tanggulangi atau mungkin
mewaspadai agar tidak terjadi hal-hal yang merusak lingkungan atau manusia. Terus terkait dengan tahapan analisis kualitas lingkungan, nah salah satunya di sini kita melihat bahwa analisis kualitas lingkungan ini juga berupa sebenarnya kita paling tidak melakukan cross check atau mungkin melihat baku mutu dari apa yang akan kita lihat. Jadi contohnya misalkan gini, di dalam satu pabrik, jadi pabrik itu misalkan tadi AMDAL, nah pada saat misalkan kita harus melakukan uji, contohnya misalkan uji limbah cair, nah berarti di sini kan harus ada tujuan analisis dulu. Tujuan analisis ini limbah cair, kita mau lihat ini limbah cair dari domestiknya atau misalkan dari fabrikasinya misalkan. Nah, nanti kita menentukan sampling terus nanti analisis laboratorium karena di sini juga kalau nggak salah ada yang bekerja di laboratorium ya. Jadi mungkin tahapan-tahapan ini juga pasti sudah dilakukan termasuk QA-nya dan QC-nya terus termasuk juga analisis dan elaborasi datanya. Nah, analisis dan elaborasi data ini juga dipakai dalam hal pengambilan keputusan dan akan kembali lagi mungkin terkait dengan secara sirkulasi pengambilan keputusan ini itu akan menentukan nanti apakah memang misalkan baku mutunya misalkan sesuai standar atau di bawah baku mutu, berarti ada hal-hal yang memang sudah relatif bagus. Tapi kalau di atas baku mutu berarti ada hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, apalagi kalau misalkan tingkat di atas baku mutunya itu sudah sangat maksimal sekali atau mungkin sangat tinggi sekali, itu perlu ada langkah-langkah yang secepatnya diambil. Contoh misalkan kalau kita mengukur partikulat meter PM misalkan PM. Nah, pada saat melakukan partikulat meter ternyata dilihat baku mutu misalkan 10, ternyata PM-nya di situ ada 100. Nah, ini ada apa di situ? Jadi yang kemarin misalkan yang di Jakarta ya harus ada intervensi lanjutan. Bagaimana cara menurunkan mulai dari sumbernya termasuk juga dengan bagaimana pencegahan yang akan dilakukan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Terus untuk tujuan analisis sendiri ini disesuaikan dengan tujuan penelitian atau tesis atau apa yang harus dilakukan, terus harus jelas logis dapat dicapai dengan biaya dan waktu yang direncanakan. Jadi jangan sampai misalkan kita melakukan analisis tapi dari sisi biaya dan waktu ini kabur atau mungkin tidak terencana. Nah ini nanti kan dilihat juga, misalkan kita mengambil analisa kualitas udara misalkan. Nah, kita harus melihat apakah di musim penghujan atau musim kemarau atau mungkin kedua-duanya misalkan gitu, itu harus ditentukan juga. Pilihan parameter jenis media lingkungan, tanah, air, udara. Jadi kaitannya kalau misalkan tanah, air, udara minggu-minggu kemarin juga kan kita melihat misalkan pengambilan sampel tanah dilakukan, misalkan kondisinya bagaimana, terus sampel air juga begitu, udara juga hampir sama. Terus untuk sumber pencemaran ini, jadi misalkan pabrik misalkan yang sudah ada di tugas-tugas kelompok misalkan. Nah, di sini sumber pencemarannya apa biasanya? Jadi sudah diidentifikasi kemarin kan, boleh dikata ada dari limbah cairnya mungkin, atau dari udara atau gas, atau mungkin limbah padat misalkan, termasuk limbah B3. Nah, ini harus semua harus dijalankan sesuai prosedur atau sesuai standar. Jangan sampai misalkan ada beberapa pabrik yang menyalahi aturan itu. Kalau menyalahi aturan berarti dia harus berhadapan dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang pengelolaan lingkungan ini harus ditegakkan. Contohnya misalkan di beberapa tempat itu kita bisa mendengar bahwa misalkan ada pabrik yang secara administratif itu ditutup. Ada juga yang secara pidana juga ditutup. Kalau administratif itu biasanya itu masih sifatnya masih ringan. Nah, ditutup karena ya harus menyelesaikan dulu secara administratif, termasuk misalkan baku mutu lingkungan atau IPAL misalkan yang tidak berfungsi.
Sampling juga ini mungkin kita bisa melakukan penentuan populasi, terus dalam menentukan populasi, misalkan di air sungai, terus nanti sampelnya itu berapa titik, apakah di titik perbatasan, terus nanti di tengah jembatan misalkan, atau titik perbatasan sebelumnya, atau mungkin misalkan kalau di perusahaan itu biasanya kita mewajibkan itu ada yang namanya misalkan di saluran sungai dekat itu ada yang namanya penaatan titik inletnya. Mungkin ada yang membaca juga inlet, terus nanti di penaatan titik outletnya, terus juga kita biasanya mengambil di upstreamnya. Upstream itu misalkan ada aliran sungai di sekitar pabrik, itu kita mengambil aliran yang sebelum masuk ke aliran sungai. Dan ada juga yang namanya downstream. Jadi downstream itu sebelum setelah air itu mengalir keluar. Terus untuk analisis laboratorium ini paling tidak kalau dari sisi penentuan kualitas lingkungan ini paling tidak yang memiliki akreditasi, terus metode standarnya SNI otomatis, terus nanti peralatannya juga terkalibrasi dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Jadi tenaga profesional itu ya tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi misalkan pun pengambilan sampel air, ya tuh harus punya sertifikasi pengambilan sampel air. Contohnya misalkan gitu, apalagi tenaga yang di laboratorium. Nanti mungkin juga ada yang bisa cerita yang saya nggak ngerti, Mas Abadi atau siapa yang kemarin yang bekerja di laboratorium. Terus untuk QA dan QC-nya juga begitu. Jadi ini memang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai misalkan ada sesuatu yang ternyata lewat dari quality control contohnya misalkan gitu. Nah, ini sangat dijaga karena dari sisi akreditasi ini harus ada ini quality assurance maupun quality control. Terus dari sisi analisis juga, nah ini ada beberapa yang memang pada saat kita melakukan ini harus akurat seutuhnya. Jangan-jangan misalkan ada yang yang tidak akurat, karena akurasi ini memang betul-betul dibutuhkan. Makanya saya bilang tadi dari sisi kompetensinya yaitu harus orang betul-betul yang mampu di bidangnya, karena kalau secara kompetensi tidak mampu bisa saja terjadi bias dari sisi kurang akurasi misalkan gitu. Jadi ini contohnya. Terus untuk analisis dan elaborasi datanya juga ya ada yang namanya data primer, ada yang data sekunder. Ini biasa kita dapatkan pada saat misalkan kita melakukan penelitian. Ini biasa juga kita lakukan, termasuk juga data kualitatif maupun kuantitatif. Ini juga biasanya kita butuhkan terkait dengan analisis kualitas lingkungan. Terus data yang terkumpul dianalisis untuk menjadikan informasi sebagai mungkin tadi termasuk pengambilan keputusan. Jadi isinya ada analisis statistik, ada permodelan matematik, mungkin optimasi atau mungkin target atau mungkin baku mutu, terus interpretasi yang bisa disampaikan dalam hal pengambilan kebijakan. Nah ini langkah-langkahnya tadi, hasil analisis data, interpretasi, keputusan, dan informasi. Terus untuk prinsip dasar ini cuman ada beberapa, ya saya sedikit menyampaikan istilah-istilah. Jadi mungkin ada yang belum dengar terkait dengan masalah, tapi saya rasa semua sudah biasa mendengar baku mutu lingkungan atau mungkin nilai ambang batas atau mungkin daya dukung daya tampung misalkan. Nah ini kan istilah-istilah di lingkungan. Terus prinsip pengendalian pengawasan. Jadi kemarin juga tugas analisis kita terkait dengan masalah pengendalian pengawasan. Ini ada yang namanya isolasi, misalkan pemisahan menurut jarak dan tempat dan lain-lain. Nanti bisa dibaca ya. Karena ini hanya pengertian aja, substitusi yang misalkan mengganti barang yang lebih bagus ramah lingkungan dari bahan yang mungkin yang merusak lingkungan. Contohnya misalkan substitusi itu, jadi kita sudah beberapa kali juga menyarankan misalkan karena rata-rata
misalkan contoh laundry atau perhotelan misalkan, itu kan mereka kan pasti banyak menggunakan deterjen untuk pencucian laundry misalkan. Nah, itu kita sarankan untuk penggunaan sabun yang rendah fosfat misalkan. Nah, kan kalau kita menguji biasanya juga itu air sungai yang kita dapatkan itu kadar fosfatnya itu tinggi. Termasuk juga uji yang ada di rumah sakit. Biasanya itu karena laundrynya biasanya masih menggunakan sabun yang sabun yang masih tinggi fosfat misalkan gitu. Jadi itu masih masih sering. Jadi di hotel juga kita sarankan untuk menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Terus shielding ini kaitannya dengan semacam perlindungan, terus safety glasses dan lain sebagainya. Terus treatment, saya rasa sudah familiar semua terkait dengan treatment, termasuk misalkan IPAL yang kita pakai itu salah satunya treatment. Nah, IPAL yang dipakai di perusahaan juga itu harus kinerjanya bagus. Jadi kenapa misalkan kita melakukan uji sampel air di outlet dari IPAL itu sendiri? Karena salah satunya untuk mau melihat ini treatmentnya bagus apa enggak, kinerja dari IPAL bagus apa enggak. Kalau misalkan memang tidak bagus, berarti ada hal-hal yang perlu dibenahi dari IPAL tersebut. Atau mungkin juga IPAL-nya memang tidak sesuai lagi dengan kapasitas dari limbah limbah yang masuk. Contohnya misalkan gini, di kapasitas IPAL itu cuma dia mampu untuk mereduksi misalkan limbah cair itu 100 meter kubik per hari. Tetapi dari sisi limbah di inlet yang masuk, limbah yang masuk itu lebih dari 100 meter kubik per hari. Nah, otomatis kemampuan IPAL itu tidak bisa sampai dia untuk bekerja optimal. Karena apa? Karena dari sisi kapasitas kemampuan kerjanya itu berlebih. Jadi dia overload kinerja dari IPAL tersebut. Prevention juga begitu. Jadi prevention itu pencegahan. Jadi ini contoh kesehatan ini yang saya sampaikan. Jadi pencegahan, contohnya misalkan kita mencegah bagaimana misalkan limbah boiler dari industri, asap dari boiler itu misalkan bisa terkurangi. Nah, salah satunya juga pencegahannya yang menanam pohon misalkan, atau misalkan cerobongnya itu ditinggikan. Terus nanti dari sisi bahan bakar itu misalkan menggunakan gasifikasi misalkan. Nah, itu salah satunya. Ini istilah-istilah nanti bisa nanti juga dengan diskusi kelompok nanti bisa akan banyak istilah-istilah juga, ada indikator lingkungan, ada indeks lingkungan, profil lingkungan, ini bisa dibaca aja. Nilai ambang batas hampir sama tadi. Terus untuk indeks kualitas udara ada beberapa parameter, jadi partikulat matter ya tulisannya, partikulat matter, terus karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, ini sebagai parameter inti biasanya yang kita dapatkan untuk kualitas udara. Terus parameter itu dari sisi secara fisik kita tidak bisa lihat, ini kita akan merubah jadi angka. Jadi angka itu nanti akan kebaca lewat misalkan nanti perusahaan itu harus melakukan uji kualitas udara ambien. Jadi kualitas udara ambien itu adalah kualitas udara yang ada di sekitar pabrik itu. Nah, berarti ada dua nanti. Jadi karena ini kan kemarin kan saya minta dari pabrik-pabrik. Jadi otomatis kalau dari pabrik itu biasanya ada yang pasti menggunakan boiler atau cerobong, atau mungkin juga ada yang menggunakan sebagai tenaga listriknya pengganti PLN juga menggunakan genset. Nah, genset juga itu paling tidak harus dilakukan uji cerobong emisi. Terus ini ada beberapa parameter pengukurannya. Jadi misalkan ini dari sisi SNI-nya ya. Jadi misalkan partikulat meter paling tidak itu harus rata-rata periode pengukurannya 24 jam. Terus sampai dengan nitrogen dioksida itu misalkan 1 jam per sekali ukur untuk melihat efektivitas dari pengambilan sampel. Terus untuk rentang ISPU, nah ini
eh, kalau di kota besar, yang saya pernah lihat itu di Jakarta maupun di Surabaya, atau mungkin kalau nggak salah di Riau, Pekanbaru. Riau itu karena di sana sering terjadi kebakaran hutan, atau di Kalimantan itu ada yang namanya apa, eh, semacam 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 alat yang dipasang. Jadi misalkan di Surabaya yang dekat ya, mungkin banyak yang sering lalu lalang di dekat Jalan Ahmad Yani, kalau nggak salah dekat-dekat Cito, antara Cito sampai apa ya, itu ada kalau nggak salah ada satu alat ISPU yang dipasang untuk melihat bagaimana sih indikator indeks indeks apa standar pencemaran udara. Jadi terkait dengan pencemaran udara transportasi yang ada di Jalan Ahmad Yani itu ada yang saya pernah lihat. Jadi kalau misalkan berwarna hijau berarti dari sisi standarnya itu baik. Tapi kalau misalkan sudah berwarna kalau nggak salah ini oranye, itu sudah mulai tingkat udaranya itu mulai mulai apa ya, sudah mulai terganggu. Jadi sudah mulai tinggi rentang udaranya. Terus untuk tidak sehat begitu juga, jadi kalau nggak tidak sehat kalau nggak salah itu warna merah, terus ini warna coklat dan ini warna ungu, terus warna coklat. Jadi di indikator itu kebaca bahwa eh, tingkat ISPU yang ada di Jalan Ahmad Yani misalkan itu kelihatan bahwa kalau misalkan udara sekitar situ itu masih berwarna hijau, berarti masih bagus. Tapi kalau sudah berwarna merah berarti sudah mulai tidak sehat lagi karena saking banyaknya polusi udara yang ada di sekitar situ. Uh, Terus juga peran penting, oh ini sudah lewat 6 menit ya, tinggal satu slide. Membantu peran penting indeks kualitas indeks lingkungan ini membantu dalam perumusan kebijakan, sarana untuk mengevaluasi efektivitas program lingkungan, membantu dalam mendesain program lingkungan, mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan yang ada. Ini sebenarnya materi ini yang saya sampaikan tugas, tapi ini kan kemarin saya sudah sampaikan sebelumnya untuk kita coba diskusikan. Oke, itu mungkin dari saya sebagai mungkin karena ini kan nanti kita akan diskusi kelompok. Saya harapkan nanti diskusi kelompoknya Mbak Yuke nanti timekeepernya ya, Mbak Yuke. Mungkin Baik. satu kelompok nanti apa? Mulai dari kelompok satu atau mulai dari kelompok 6 ya. Mulai dari kelompok 6 karena kalau nggak salah yang 2 minggu lalu kita mulai dari kelompok satu, mulai dari kelompok 6 coba mempresentasikan nanti 10 menit 7 menit ya presentase, nanti mungkin 8 menit kita tanya jawab. Oke gitu ya Mbak Yuka ya. Oke saya persilakan Baik. mulai dari kelompok 6. Share screen ya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah terlihat. Oke diperbesar aja, diperbesar. Mohon maaf, sebentar. Eh, Pak, mohon maaf, di saya tidak bisa terlihat. Sebentar, Pak. Oh, ini nggak bisa kelihatan. Tadi sudah bisa kelihatan. Iya, ya, sebentar, Pak.
Eh, Tolong bisa minta tolong untuk share screen ya. Sebentar. Boleh, Mbak. Belum bisa. eh Siapa yang temennya yang satu, Yunisa ya? Mbak Unciahnya belum bisa dihubungi, Pak. Oh, nggak masuk dia berarti. Ini Ini sudah saya mulai saja nih, Bapak izin. oke, silakan. Oke, baik. Ini untuk kelompok 6 kita analisa kualitas lingkungan dan limbah dari industri elektronik. Ada saya dan Mbak Unciah. Kemudian next. Untuk pendahuluan, jadi kebutuhan dan layanan informasi dan pengolahan data telah menempatkan barang elektronik menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebuah gaya hidup. Ketersediaan perangkat elektronik dan kecepatan inovasi teknologi yang menawarkan fungsionalitas lebih, ukuran yang lebih kecil, dan desain yang lebih baru di pasaran dalam waktu yang konstan menyebabkan barang elektronik dengan model lama tidak lagi memuaskan dan mendorong pengguna untuk menggantinya dengan perangkat elektronik yang baru dalam kurun waktu yang lebih cepat. Berkurangnya rentang hidup perangkat elektronik tersebut menyebabkan perangkat elektronik menjadi lebih cepat, menjadi rongsokan, dan menjadi limbah elektronik. Next. Dari jumlah penjualan barang elektronik yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi limbah elektronik yang cukup besar dan setiap tahun terus bertambah. Dari jumlah tersebut, perangkat elektronik bekas sebagian besar diolah oleh sektor informal dengan cara yang tidak ramah lingkungan karena ketiadaan kebijakan khusus tentang limbah ini. Limbah elektronik dapat dikatakan sebagai peralatan elektronik yang sudah usang karena kemajuan teknologi, perkembangan gaya hidup, dan kerusakan pada perangkat. Permasalahan limbah elektronik di Indonesia belum termasuk isu lingkungan yang menjadi fokus pemerintah dibandingkan dengan masalah banjir dan sampah logistik lainnya. Bila ditinjau lebih lanjut, sampah elektronik ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena mengandung limbah timbal, merkuri, dan kromium, baterai, dan CRT, pewarna yang dapat mencemari lingkungan. Beberapa produk elektronik mengandung bahan yang berbahaya, tergantung pada kondisi dan masa jenis dari komponen tersebut. Lampu, ponsel, perangkat audio, televisi, baterai, dan lain sebagainya, jika dibuang secara sembarangan dapat melepaskan timah dan zat kimia lainnya ke tanah maupun air. Kesalahan dalam mengelola limbah elektronik dari pengamatan dengan cara dibakar atau ditimbun di dalam tanah. Begitupun juga yang dirusak atau dihancurkan lalu dibuang bersamaan limbah domestik lainnya. Next, next, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Sebelumnya, analisa kualitas ya, analisa kualitas lingkungan dan analisa limbah.
Limbah elektronik memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, terutama jika dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang tepat. Kemudian berikut ini adalah beberapa dampak utamanya. Dilihat dari pencemaran tanah, itu bahan beracun dari limbah elektronik seperti timbal, kadmium, itu dapat meresap ke dalam tanah jika dibuang di tempat pembuangan sampah terbuka. Kemudian zat ini itu mencemari tanah yang membuat tanah tidak subur. Limbah elektronik yang menghasilkan limbah padat berupa logam, plastik, kaca, dan keramik dari komponen elektronik yang tidak terpakai. Material ini sulit terurai di alam yang dapat mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan. Contoh, monitor CRT yang dibuang di tanah terbuka dapat melepaskan timbal ke dalam tanah, mencemari ekosistem sekitarnya. Kemudian dari segi pencemaran air, logam berat dari limbah elektronik dapat mencemari sumber air jika limbah ini terkena hujan atau dibuang ke sungai. Air yang tercemar ini berisiko membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah cair berasal dari proses pelindian logam berat yang terakumulasi di tanah atau dari tempat pembuangan tidak resmi. Zat seperti timbal dan merkuri dapat larut dalam air tanah, mencemari sumber air bersih, dan berdampak buruk bagi ekosistem perairan. Contohnya, limbah baterai ponsel yang mengandung litium dapat mencemari air tanah jika tidak dikelola dengan benar. Next. Kemudian dilihat dari polusi udara, ketika limbah elektronik dibakar untuk mendapatkan logam berharga, zat beracun seperti dioksin dilepaskan ke udara. Hal ini menyebabkan polusi udara dan berdampak buruk bagi kesehatan. Pembakaran terbuka terhadap limbah elektronik atau proses daur ulang informal menghasilkan emisi gas beracun seperti dioksin, furan, dan senyawa organik volatil. Gas-gas ini mencemari udara, dapat memicu gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kanker. Contohnya itu pembakaran kabel listrik untuk mendapatkan tembaga sering menghasilkan asap beracun yang mencemari udara. Kemudian kerusakan habitat, proses penambangan bahan baku untuk perangkat elektronik dan pembuangan limbahnya dapat merusak habitat alami, mengancam flora dan fauna. Contoh, penambangan timah di Bangka Belitung untuk industri elektronik seringkali merusak ekosistem laut di sekitarnya. Next, selanjutnya Mbak. Kemudian untuk dampak limbah elektronik dapat dilihat dari dampak positif juga negatif. Untuk dampak positifnya itu satu bisa menjaga lingkungan. Jadi pengelolaan limbah elektronik yang baik dapat mencegah terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan. Limbah elektronik yang terkelola dengan benar tidak akan mencemari tanah, air, ataupun udara. Kemudian yang kedua, penyelamatan sumber daya alam. Pengelolaan limbah elektronik yang efektif dapat membantu dan dalam penyelamatan sumber daya alam seperti logam dan mineral yang digunakan dalam produksi perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan mengelola limbah elektronik dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dan yang keempat, perbaikan kualitas hidup. Manfaat lain dari pengelolaan limbah elektronik adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih baik dan menghindari resiko kesehatan yang disebabkan oleh limbah elektronik yang tidak terkelola dengan baik. Next, untuk dampak negatifnya, antara lain yaitu keracunan logam berat. Logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium dapat masuk ke tubuh melalui udara, air, atau makanan yang tercemar. Contohnya, pekerja di tempat pengelolaan limbah elektronik sering terpapar logam berat yang dapat menyebabkan gangguan saraf dan kerusakan organ. Dan yang kedua, gangguan pernapasan. Jadi asap yang beracun dari pembakaran limbah elektronik dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma atau bronkitis. Contoh, anak-anak yang tinggal di dekat tempat pembuangan limbah elektronik sering mengalami masalah pernapasan akibat polusi udara. Kemudian yang ketiga yaitu efek kanker. Beberapa bahan kimia dalam limbah elektronik seperti PCB diketahui bersifat karsinogenik
dan dapat meningkatkan risiko kanker. Contoh paparan jangka panjang terhadap asap dari pembakaran limbah elektronik dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Next. Kemudian upaya pencegahan dan penanggulangan, yaitu yang pertama, desain produk ramah lingkungan, mendorong produsen untuk menerapkan prinsip ekodesain yang memudahkan daur ulang dan meminimalisir penggunaan bahan beracun. Yang kedua, sistem pengumpulan terpisah, yaitu dengan mengembangkan sistem pengumpulan dan pemrosesan limbah elektronik secara terpisah dari limbah rumah tangga. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Menerapkan dan menegakkan regulasi seperti EPR, serta memperkuat kontrol terhadap tempat daur ulang ilegal. Kemudian yang keempat, pendidikan dan kampanye publik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya e-waste dan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab. Next, berikut skema dari langkah penanganan limbah elektronik. Jadi dari pengambilan atau penyingkiran bagian komponen yang berbahaya, misalnya CFC, Hagi Switch atau PCB, kemudian pengambilan yang berharga, kabel tembaga, baja besi, logam berharga lainnya, kemudian ada pemisahan bagian berbahaya atau bernilai ekonomi, contohnya logam besi, logam non-besi, dan plastik, pemisahan mekanis dan magnetis, logam besi baja dilebur pada electrical arc furnace, dan logam non-besi dilebur pada pabrik peleburan. Dan yang terakhir langkahnya penanganan bahan limbah yang berbahaya. Contohnya CFC diolah secara termal, PCB diinsinerasi atau disimpan di bawah tanah. Kemudian HG dari daur ulang diuruk pada landfill, residu dan bagian halus lainnya dibakar. Next. Kesimpulan, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa limbah elektronik adalah tantangan besar di era teknologi modern yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan pengelolaan yang tepat seperti daur ulang, penggunaan kembali, dan edukasi masyarakat, kita dapat mengurangi dampak buruk limbah elektronik terhadap lingkungan dan kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kemudian ini untuk literasi. Next, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, bila ada Sudah ada ya, gimana Pak? unciannya sudah ada. Belum Pak, belum Belum ada. ada, nggak ada, nggak ada keterangan ya. Nggak ada Pak. Oke, silakan didiskusikan. Izin tanya ya Mbak Yuka ya. Lah, Halo, bisa mendengar suara saya? bisa Mbak. Mbak Yuka tadi dijelaskan tentang ekodesain. Bagaimana sih prinsip ekodesain itu menurut Mbak Yuka di kelompoknya Mbak itu? Terima kasih. Baik. Maksudnya manfaatnya atau bagaimana Pak? Prinsipnya ekodesain. Untuk ekodesain itu kan desain ramah lingkungan. Jadi prinsip dari ekodesain ini dia menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, kemudian yang bisa efisiensi energi, misalnya merancang produk yang membutuhkan energi lebih sedikit selama produksi, penggunaan, kemudian juga pembuangannya, kemudian menggunakan bahan yang meminimalkan limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Kemudian untuk produknya merancangnya yang mudah didaur ulang
atau bisa digunakan kembali. Kemudian selain itu juga produknya yang bisa tahan lama, mudah diperbaiki, memiliki umur pakai yang panjang dan mengurangi kebutuhan penggantian. Seperti itu Mbak kurang lebihnya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, cukup Mbak. Terima kasih. Mbak mau nanya Mbak, kami Ya, dari kelompok 4 yang saya tanyakan mengenai tadi kan disebutkan terkait penerapan regulasi ya, seperti EPR itu bisa dijelaskan ya Mbak? Maksudnya itu apa? baik. Eh, untuk EPR itu kebijakan menempatkan tanggung jawab pada produsen untuk produk mereka sepanjang siklus hidupnya, termasuk dari awal dia menciptakan produk itu sampai produksi limbah pasca konsumen. Jadi untuk implementasinya itu seperti peningkatan kesadaran dan partisipasi produsen dan konsumen, terus untuk perlu adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Dan untuk konsep ini sebenarnya konsep ini bertujuan untuk mendorong produsen merancang produk yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan produk mereka. Jadi mereka juga memikirkan produk mereka itu sampai akhir penggunaan. Contohnya sampai sudah tidak dipakai seperti beberapa contohnya itu kayak Gojek. Jadi dia juga mengelola jaket dan helm mitra yang mereka sudah tidak terpakai. Kemudian untuk tujuan EPR itu yaitu tadi mengurangi jumlah sampah produk, kemudian meningkatkan daur ulang dan mendorong desain produk itu untuk lebih ramah lingkungan. Gitu, Mbak. Oke Mbak Ibu, terima Oke, cukup kasih. buat penanya ya. Oke, sudah jelas ya IPR tadi ya. Eh, sudah jelaskan dari ini, jadi tanggung jawab berkelanjutan dari pelaku usaha atau industri yang mana, jadi contohnya misalkan mobil listrik misalkan. Nah, nanti baterainya itu biasanya masa pakai itu antara 7 sampai 8 tahun. Nah, bagaimana nanti baterainya di ini? Karena kalau misalkan kita menggunakan apa waste-nya itu, limbahnya itu nanti mau dikemanakan. Nah, itu harus mereka pikirkan juga. Jangan sampai waste-nya itu kayak yang ada di Jombang. Ada enggak di sini yang tinggal di Jombang? Nah, di Jombang itu kan sekarang pelaku usaha boleh dikata UMKM itu ya sekarang akhirnya menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana limbah-limbah aluminium, sludge aluminium itu eh, boleh dikata sebelum intervensi kementerian itu limbah-limbahnya liar sampai termasuk di Kediri, Nganjuk, Mojokerto itu ada tempat buangannya mereka. Padahal itu kan tidak boleh karena sudah dikatakan limbah B3 itu ya aturannya itu harus sesuai dengan undang-undang itu memang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi itu salah satunya. Jadi IPR ini memang sangat dibutuhkan sekarang keberlanjutan dari penanganan limbah yang mereka hasilkan. Oke, sudah gitu ya. Cukup dua penanya ya. Mungkin selanjutnya lagi kelompok 5 nanti Mbak Yuka untuk timekeepernya ya. Baik, Pak. 8 menit ya, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah, sudah Mbak.
Baik, kami dari kelompok 5 memaparkan analisis kualitas lingkungan limbah padat, padat, cair, dan gas dari industri rokok. Kelompok kami terdiri dari Clara Karunia, saya sendiri, ada Mbak Dewi Andenin, dan Mbak Imania Husna. Berikut latar belakangnya. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan industri di Indonesia, termasuk industri rokok. Industri rokok terus berkembang karena tingginya jumlah penggunaan rokok di Indonesia. Berdasarkan data WHO, Indonesia menepati posisi kelima sebagai negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia. Hal ini membuat permintaan rokok terus meningkat sehingga mendorong pertumbuhan industri ini. Industri rokok merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Proses produksi rokok melibatkan berbagai tahapan melalui pengelolaan tembakau, pelintingan, pengemasan, hingga distribusi. Seluruh tahapan ini menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk, baik padat, cair, maupun gas, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia serta ekosistem sekitar. Limbah industri rokok, menurut WHO, adalah produksi tembakau yang dibakar dan dihisap, menghasilkan asap yang mengandung ribuan zat kimia termasuk ratusan zat beracun dan lebih dari 70 zat penyebab kanker. Sedangkan industri rokok adalah bagian dari industri pengolahan tembakau yang meliputi kegiatan produksi rokok, kretek, rokok putih, cerutu, dan produk lain berbasis tembakau, baik dengan mesin maupun secara manual. Adapun jenis limbah industri rokok, yang pertama adalah limbah padat, di mana limbah padat yang dihasilkan dari industri rokok meliputi limbah tembakau berupa ganggang tembakau dan jengkok, atau biasa disebut tembakau, debu tembakau. Limbah sisa cengkeh, puntung rokok, serta berbagai jenis sampah dari proses produksi seperti sisa bahan baku yang tidak memenuhi standar, kertas rokok yang cacat, dan sampah dari kegiatan logistik seperti limbah pengemasan berupa karton dan plastik. Limbah cair. Limbah cair dari industri rokok dapat berasal dari pencucian mesin, air cucian lem, limbah oli bekas mesin produksi, sisa larutan flavoring atau bahan kimia, serta limbah domestik dari fasilitas industri. Kemudian ada yang ketiga, limbah gas. Limbah gas industri rokok berasal dari debu organik, penyiap tembakau dan cengkeh, asap proses pembakaran uji mutu, emisi mesin produksi, CO2, NOx, SO2, serta uap bahan kimia FOC dan formaldehida. Parameter karakteristik limbah industri rokok adalah yang pertama adalah biological oxygen demand atau biasa disebut BOD. Merupakan parameter ini menunjukkan kuantitas oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik kondisi aerobik. Besaran BOD tidak mengukur langsung jumlah bahan organik, namun mengindikasikan volume oksigen diperlukan dalam proses dekomposisi organik tersebut. Kandungan BOD yang ada di industri rokok adalah 3.400 mg. Sedangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2010 tentang Industri Rokok dan cerutu BOD diperbolehkan adalah 150 mg. Kemudian ada chemical oxygen demand, adalah pengukuran jumlah oksigen dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dalam limbah yang menggambarkan tingkat pencemaran akibat bahan organik. Air limbah dengan nilai COD yang tinggi menunjukkan adanya bahan organik dan dapat mencemari lingkungan perairan. Kandungan COD yang ada di industri rokok adalah 1.500 mg, sedangkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2010 tentang Industri Rokok atau cerutu, COD dapat diperbolehkan adalah 300 gram. Kemudian ada Total Suspend Solid atau TSS. Total TSS merupakan partikel padat yang dispersi dalam air yang berfungsi pengangkut penting bagi bahan organik termasuk nitrogen dan fosfor. TSS tidak hanya mempengaruhi kualitas air, tetapi juga berkontribusi pada proses ekologi yang lebih luas. TSS penting untuk memahami dinamika transportasi sedimen di sungai serta variasi dalam kualitas air. Dalam kandungan ini,
TSS di industri rokok adalah 500 miligram, sedangkan yang diperbolehkan hanya 100 miligram. Kemudian ada amonia total, NH3N. Nitrogen amonia adalah salah satu jenis polutan yang sering terdapat dalam limbah air domestik. Polutan ini dihasilkan terutama dari proses penguraian bahan organik yang mengandung nitrogen seperti sisa makanan, kotoran hewan, dan organik lainnya. Selama proses penguraian, nitrogen ini nitrogen yang ada dalam bahan tersebut dilepaskan dalam bentuk amonia. Dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Baik, selanjutnya parameter karakteristik limbah industri rokok. Yang kelima ada fenol atau fenol merupakan senyawa monohidroksida yang berasal dari benzen dan bersifat amoniak di dalam larutan air, anionik di dalam larutan air. Keberadaan fenol dalam air dapat menimbulkan dampak pencemaran sebab zat ini berpotensi menumpuk di dalam tubuh dan memiliki sifat racun jika dikonsumsi. Nextnya, nah, lanjut Mbak Clara. Next. Dan keenam, minyak dan lemak. Minyak dan lemak merupakan senyawa yang berpotensi mencemari perairan sehingga perlu dikendalikan konsentrasinya. Minyak membentuk lapisan tipis di permukaan perairan karena bobotnya lebih ringan dibandingkan dengan air. Next. Ada yang ketujuh ada pH, merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman dan kebasahan suatu cairan yang membantu menilai kelayakannya secara umum. Perairan alami memiliki pH antara 6 hingga 9. Ikan dapat hidup dan beradaptasi di air sungai dengan pH yang berkisar antara 5 hingga 8. Untuk pH yang ada di industri rokok adalah 5, sedangkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2010, tingkat keasaman yang diperbolehkan berada pada rentang 6 sampai 9. Next. Dan ini ada pengolahan limbah padat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yaitu pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga, yaitu pengurangan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Kita ini dilakukan melalui yang pertama pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang kedua pendauran dan ketiga pemanfaatan kembali sampah rumah tangga, dan ada penanganan sampah rumah tangga seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Next. Pengolahan limbah cair yang pertama ada bak pengumpul, collecting tank, yaitu alat yang digunakan untuk menampung limbah yang tersebar dengan memanfaatkan aliran gravitasi sehingga proses pengumpulan limbah dapat dilakukan secara terpusat. Dan ada bak eksklualisasi atau buffer tank, merupakan unit dalam sistem pengolahan limbah yang digunakan untuk menyeimbangkan aliran dan beban limbah. Next, Mbak. Ada koagulasi atau flokkulasi, proses Maaf, Mbak, penambahan. waktunya sudah mau habis ya. Oke. Baik, ini presentasi dari kelompok kami tentang bahaya di industri rokok. Buat teman-teman kalau ada yang bertanya. Izin bertanya. Oke, Mbak, monggo. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 5 terkait industri rokok ya. Nah, terkait tadi dampak negatif ya, memang yang dampak negatif kan lumayan banyak ya untuk industri rokok ini. Nah, izin bertanya, apakah sebenarnya sudah ada perlindungan atau solusi untuk mencegah dampak negatif tersebut? Dan misalnya sudah ada kebijakan, menurut kelompok 5, apakah ada penyesuaian atau apa yang harus ditingkatkan dari kebijakan yang sudah ada? Terima kasih. Izin langsung menjawab nih Mbak Nadira.
Jadi tadi pertanyaannya terkait kebijakan ya, apakah sudah cukup atau ada yang bisa ditingkatkan dari kebijakan. Jadi kebijakan di Indonesia terkait industri rokok itu sebenarnya sudah ada, akan tetapi eh, kebijakan tersebut itu tidak berjalan secara optimal karena pengawasan dan juga penegakan hukum itu kurang konsisten seperti itu. Jadi juga adanya kurangnya keterlibatan masyarakat dengan pengawasan industri rokok ini juga menyebabkan kurang konsisten gitu dari peraturan dari pemerintah. Jadi solusinya yang perlu ditingkatkan lagi adalah dengan memperketat regulasi, lalu juga ada mendorong audit terkait lingkungan secara berkala dan juga melibatkan komunitas-komunitas dari masyarakat untuk membantu dalam sistem pemantauan dan pelaporan eh, terkait kegiatan industri rokok ini seperti itu. Mbak Nadira, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Mbak Salma. Ampun bisa diterima. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Permisi, selamat sore. Perkenalkan, saya Sakinah dari kelompok satu, mau bertanya dengan kelompok yang 5. Menurut kelompok kalian, industri rokok apakah seharusnya masih tetap dikembangkan di Indonesia, mengingat dampaknya terhadap lingkungan? Itu bagaimana menurut kelompok kalian? Terima kasih. Mbak, maaf, boleh diulangin pertanyaannya karena di saya putus-putus suaranya. Ya, baik. Eh, Menurut kelompok kalian, untuk industri rokok di Indonesia, apakah masih harus tetap dikembangkan, mengingat dampaknya terhadap lingkungan? Baik, saya em, bantu jawab untuk apakah industri rokok seharusnya tetap dikembangkan di Indonesia. Menurut kelompok kami, industri rokok boleh dikembangkan, tapi harus diperketat lagi dan terhadap dampak lingkungannya. Meskipun industri rokok ini juga berkontribusi terhadap pendapatan negara dan lapangan kerja, namun dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan juga tidak bisa disepelekan. Apalagi dampak lingkungan ini berpengaruh serius terhadap seperti eh, merusak ekosistem dan lokal secara permanen dan mendorong mengembangkan industri rokok lebih lanjut justru bertentangan dengan visi tersebut dan risiko kesehatan masyarakat seperti asma dan bronkitis juga berpengaruh di situ. Itu jawaban dari kelompok kami. Ya, baik, Mbak. Oke, cukup dua penanya ya. Terima kasih, Mbak. Eh, Memang kalau pertanyaan seperti yang disampaikan tadi Mbak Sakina, memang pertanyaan itu pertanyaan dilema. Jadi di satu sisi memang kalau kita melihat dampak negatifnya itu banyak atau besar dan kaitannya juga dampak positifnya, ya tanda kutip dampak positif itu juga pasti ada. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan masalah dampak negatif, itu tadi mungkin sudah diuraikan panjang lebar ya oleh kelompok 5. Nah, dampak positifnya, kaitannya, itu biasanya itu kaitan dengan masalah sosial ekonomi. Nah, coba bayangkan misalkan eh, gudang garam di Kota Kediri ini kan, Kota Kediri dan kabupaten ini kan punya pabrik gudang garam dengan jumlah pekerja
itu kurang lebih 40.000 pekerja. Terus belum nanti keluarga mereka, misalkan satu orang satu pekerja punya 3 jiwa tanggungan. Terus termasuk juga petani yang eh, petani tembakau, petani cengkeh misalkan. Nah, kalau misalkan secara apa ekstrim misalkan itu dihilangkan, itu tidak ya kalau kalau menurut saya itu tidak mungkin. Karena apa? Karena kaitannya dengan masalah sosial ekonomi tadi. Kaitannya dengan apa apa bisnis perdagangan, dan itu kan pasti akan banyak juga yang dirugikan. Jadi memang makanya kenapa misalkan WHO atau Kementerian Kesehatan itu punya batasan-batasan terkait dengan masalah satu misalkan promosi rokok misalkan, terus juga dua terkait dengan masalah distribusi atau perdagangannya itu mereka ada aturan-aturannya. Terus juga kenapa misalkan pada saat promosi juga itu harus mencantumkan apa misalkan dari bahaya kesehatannya, dari umur yang layak yang layak mengkonsumsi misalkan, atau yang layak menikmati rokok tersebut. Terus nanti juga kaitannya dengan kenapa misalkan yang ketiga itu dari tahun ke tahun kenapa cukai rokok itu bertambah besar terus menerus. Ini sekarang cukai rokok kan hampir 40 sampai 50% dari harga rokok. Kenapa itu? Supaya apa? Membatasi orang-orang yang mungkin tanda kutip tidak mampu untuk membeli rokok. Tetapi kenyataannya apa? Muncullah rokok-rokok ilegal, atau mungkinlah rokok-rokok yang harga dengan kualitas yang murah, misalkan begitu. Nah, akhirnya ini semacam dilema jadinya. Nah, itu yang sebenarnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan juga itu ya harus gencar-gencarnya dalam hal promosi, dalam hal apa membatasi eh, bukan bukan membatasi misalkan dalam hal apa jumlah rokoknya, tetapi membatasi dalam hal iklan-iklan dan eh, aturan main, atau aturan main dalam artian bahwa umur, terus pajaknya itu harus harus diberlakukan sesuai dengan kesepakatan mulai dari DPR sampai dengan pemerintah, gitu ya untuk ini. Terus lanjut ke ini bisa bisa di ini semua. Saya biasanya kalau pertengahan begini ini biasanya ada yang menghilang. Saya absen dulu ya. Salsananda ada ya semua. Pak Farid, Mas Farid ada nggak? Siapa? Oke. Mas Fani, Mbak Rofi ada, Mbak Nadira, Mas Fani ada nggak? Mas Fani, Mas Fani nggak ada. Mbak Susna dengan Ada, Mbak Pak. Nadira. Ada. Oh ya, Bu Karolin Hadir, Pak. hadir. Mbak Nadira. Ya. Oke, Mbak Nadira nggak ada ya sama Mas Fani? Mbak Anissa? Ada, Pak. Oh, Mas Fani ada. Anissa ada. Mbak Nadira yang... Anissa ada, Pak. Ya, Mbak Anissa ada. Oke, dilanjut kelompok... ini siapa? Mbak Unsia baru muncul. Mohon maaf Bapak, tadi masih ada halangan. Oke, nanti giliran Mbak Unsia juga bertanya untuk kelompok 4 ya. Oke, dilanjut kelompok 4. Silakan. Baik, Pak. Apakah udah terlihat, teman-teman?
Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, mengenai analisis kualitas lingkungan dan limbah industri tekstil. Nggak kelihatan ya, Pak ya? Bentar. Sudah kelihatan di perpus. Kelihatan. Bentar Oke, dari singkat sini. saja ya Dari kelompok 4 ya. Nggak usah ya, semua dibacakan, yang penting saya melihat poin-poinnya itu sudah dapat gitu. bentar, Pak. Baik, pendahuluannya yaitu industri tekstil merupakan salah satu faktor manufaktur strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, nilai ekspor, maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto. Industri ini menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah dan nasional, khususnya di daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang dikenal sebagai pusat industri tekstil. Proses produksi dalam industri tekstil melibatkan tahapan yang kompleks, mulai dari pencucian, pewarnaan, pencetakan, hingga finishing. Setiap tahap ini memerlukan penggunaan air, energi, bahkan kimia dalam jumlah besar yang pada akhirnya menghasilkan limbah dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Limbah-limbah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi besar mencemari lingkungan dan menyebabkan kesehatan manusia. Meskipun berbagai regulasi lingkungan telah diterbitkan oleh pemerintah, seperti baku mutu limbah dan kewajiban pembuangan instansi pengelolaan limbah, pada kenyataannya masih banyak perilaku industri yang belum sepenuhnya patuh terhadap standar tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sektor industri. Di sisi lain, masih terbatasnya pemahaman masyarakat dan pihak industri seperti sendiri mengenai pentingnya penerapan prinsip produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan turut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mitigasi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Ini adalah tujuan khusus, yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri tekstil. Yang dua, menganalisis kualitas lingkungan di sekitar kawasan industri tekstil. Yang tiga, mengkaji dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan industri tekstil terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pihak industri. Dan yang kelima, merumuskan strategis penanggulangan dan pencegahan dampak negatif limbah industri tekstil. Yang keenam, memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri tekstil. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja jenis limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil dan bagaimana karakteristik fisik, kimia, serta potensi dan pencemari lingkungan. Yang kedua, bagaimana kondisi dalam lingkungan di sekitar kawasan industri tekstil ditinjau dari parameter kualitas air, udara, dan tanah. Yang ketiga, apa saja dampak negatif dan positifnya yang menimbulkan limbah industri tekstil terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan berkelanjutan ekosistem. Yang keempat, apa hubungan antara intensitas aktivitas produksi tekstil dengan tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi. Yang kelima, sejauh mana sih apa upaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan telah diterapkan oleh industri tekstil, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun kebijakan. Yang keenam, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk menanggulangi dan mencegah
dampak negatif limbah industri tekstil terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ini adalah industri tekstil merupakan salah satu sektor manufaktur yang penting dan perekonomian global karena kontribusinya terhadap ekspor, menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan industri hilir seperti garmen dan fashion. Namun demikian, sektor ini juga dikenal sebagai salah satu industri dengan jejak lingkungan dan yang signifikan terutama terkait penggunaan air, energi, bahan kimia, dan kontribusi terhadap pencemaran air, imigrasi gas rumah kaca. Proses industri tekstil mencakup beberapa tahapan utama yaitu peminatan, penenunan, pencelupan, dan penyelesaikan akhir. Setiap tahapan ini memiliki kebutuhan input sumber daya alam yang besar, khususnya untuk pencucian, pencelupan, energi untuk pemanasan dan penggerak mesin, serta bahan kimia seperti pewarna sintesis, pelarut, softener, dan proses-proses ini tersebut dapat menghasilkan limbah cair dengan kadar BOD dan COD tinggi, limbah padat seperti slut dan sisa kain, serta imigrasi gas berbahaya yang mempengaruhi kualitas air di sekitarnya. Dan apabila tidak dikelola dengan baik melalui sistem pengelolaan limbah atau pemanfaatan teknologi bersih, maka aktivitas industri tekstil dapat menyebabkan degradasi lingkungan, mulai dari pencemaran air, permukaan tanah, hingga gangguan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, industri tekstil termasuk dalam kategori industri prioritas dalam hal berbagai pengendalian dampak lingkungan banyak di negara yang berkembang termasuk di Indonesia. Ini adalah limbah industri tekstil. Ada limbah cair. Limbah ini umumnya mengandung bahan pencemar berbahaya ya, seperti zat pewarna sintetis, logam berat, dan ada juga limbah gas dihasilkan dari berbagai proses yang melibatkan pembakaran bahan bakar seperti boiler, pemanasan, dan pengeringan kain. Dan ada juga limbah padat. Limbah padat ini dari industri tekstil yang umumnya berasal dari sisa produksi dan pengelolaan limbah seperti potongan kain yang tidak terpakai dari proses pengendapan, serta pemasan bahan kimia yang mengandung residu berbahaya. Dan ini adalah analisa kualitas lingkungan ya. Kualitas ini merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana sih aktivitas manusia termasuk kegiatan industri mempengaruhi kondisi fisik, kimia, biologis, dan media lingkungan seperti air, udara, tanah. Dan penilaian kualitas lingkungan ini dilakukan Maaf, melalui... Mbak Susna, waktunya habis. Oh ya, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Kolis Satul. Sedikit lagi. Saya akan menjelaskan tentang analisa kualitas lingkungan. Eh, Analisa kualitas air, ada pH, POD, POD, COD, TSS. Analisa kualitas udara, ada eh, dampak pencemaran akibat udara, proses produksi tekstil yang diukur antara lain sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikulat PM2,5 dan PM10. Kualitas tanah, parameter kualitas yang diukur kandungan logam berat, kandungan bahan organik. Next. Dampak negatif lingkungan, pencemaran air, eutrofikasi, degrasi tanah, emisi gas rumah kaca, kesehatan, gangguan pernafasan, kanker kulit, resiko genotoksik, ekonomi, biaya kesehatan meningkat, kerusakan ekosistem pertanian atau
perikanan. Dampak positif penyerapan tenaga kerja 2,5 juta pekerja di Indonesia, pertumbuhan ekonomi lokal dan kontribusi ekspor, pengembangan UKM pendukung konveksi logistik. Next, penanggulangan limbah. Ada limbah strategi penanggulangan teknis, yaitu IPAL, teknologi bersih, pemanfaatan SLUT. Strategi penanggulangan manajerial dan kebijakan. Manajerial, kebijakan, dan kolaborasi. Next, pencegahan dampak limbah, prinsip produksi bersih, teknologi hijau, partisipasi masyarakat. Next, ini ada contoh studi kasus Sungai Citarum, Jawa Barat. Faktanya sungai tercemar berat oleh limbah tekstil. Dampaknya penurunan kualitas air, gangguan kesehatan masyarakat, upaya pemulihan, program revitalisasi oleh pemerintah, dan kolaborasi industri. Next, kesimpulan, industri tekstil berkontribusi besar bagi ekonomi, tetapi berisiko tinggi terhadap lingkungan. Limbah cair, padat, dan gas memerlukan pengelolaan komprehensif, sinergi teknis, manajerial, dan kebijakan penting untuk keberlanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan Mas Fani. Mas Novian. Kemudian nggak ada ya Mbak, mungkin saja sarannya pemerintah perketat pengawasan AMDL dan BRIN. Maaf ya, maaf belum. Tadi. Saran untuk pemerintah perketat pengawasan AMDAL dan berinsentif teknologi hijau. Dua, industri adopsi prinsip ekonomi sirkular dan CSR lingkungan. Tiga, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan limbah. Empat, akademisi, riset, inovasi, pengelolaan limbah berkelanjutan. Oke. Next, Ya. referensi. Mungkin sudah selesai ya. Ya, demikian dari kami. Terima kasih. Demikian dari kami Bapak Ibu semua, barangkali ada masukan atau pertanyaan, monggo dipersilahkan untuk kami dari kelompok 4 industri tekstil. Mohon maaf apa? Monggo teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan, persilahkan. Langsung saya jawab. Ada pertanyaan tentang apa limbah paling berbahaya untuk industri tekstil? Ya, dari kami. Maaf, terputus-putus. Eh, apa menurut kami limbah paling berbahaya dari industri tekstil yaitu adalah dari limbah cairnya berupa apa pewarna. Eh, Kenapa berbahaya? Bukan hanya berbahaya secara apa namanya karena limbah itu memang berbahaya ya, tapi juga dampak lain efek samping apa namanya secara tidak langsung. Maksud kami eh, limbah apa namanya pewarna itu juga sering disalahgunakan oleh masyarakat sebagai pewarna bukan pewarna tekstil tapi pewarna makanan juga. Nah, jadi menurut kami yang limbah paling berbahaya dari limbah tekstil adalah dari pewarna limbah cair. Yes, menurut kami itu. Mungkin teman lain menambahkan, monggo. Mas tadi, Mas lagi nyetir ya? Apa nggak berhenti dulu? Pak sedang naik bocor. Oh iya, Mas. Kemarin kalau nggak berhenti dulu gitu. Mas Abadi naik kendaraan ini. Lagi naik kendaraan. Oh iya ini. Oh. Ini ya untuk
karena ini juga kan masuk waktu maghrib, jadi kita istirahat 10 menit ya. Atau saya tawarkan kita istirahat atau mungkin kelompok 3, 2, dan 1 kita lanjutkan di minggu depan karena masih ada pembahasan. Dan juga saya tawarkan ini kan setelah akhir dari perkuliahan ini, kalau nggak salah kan ini kan tinggal ada 3 pertemuan. Saya masih 1 pertemuan dengan 2 pertemuan lagi untuk Bu Maria. Nah, untuk ujian akhir semester kami sepakat dengan Bu Maria, jadi kami tidak memberikan ujian multiple choice atau ujian tertulis, tapi kami memberikan penggantinya untuk tugas. Nah, ini tugas, jadi nanti juga di akhir sesi nanti saya akan memberikan tugas terkait dengan masalah analisa kasus, kaitannya juga dengan ini, dan nanti mungkin nanti bisa dikumpulkan di 2 minggu ke depan, karena kalau minggu depan kan kita nanti masih lanjut diskusi, terus nanti mungkin masih ada materi 1 yang akan saya sampaikan. Saya mungkin cukupkan sampai di sini aja ya dulu ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Iya, Untuk Pak. tugasnya, karena ini juga sudah maghrib, nanti kita biar untuk kelompok 1 dan 3 nanti kita lanjutkan di minggu depan, dan untuk tugas tugas berikutnya, pengganti ujian akhir semester dari saya, nanti Bu Maria juga mungkin, saya nggak nanti Bu Maria juga akan memberikan tugas atau enggak, tapi yang jelas dari saya untuk nilai ujian akhir semesternya, ini saya berikan tugas. Jadi bukan nanti ujian, tapi berupa tugas analisa kasus. Sudah bisa kebaca nggak ini semua? Bisa, Pak. Coba. Oke, jadi untuk tugas pengganti analisa kasus ini juga, tugas pengganti dari saya, mungkin, jadi kalau ini tanggal berapa ini? 18, berarti nanti paling tidak tanggal 1 Juli sudah dikumpulkan ya ke saya. Baik, Pak. Terus nanti tugasnya ini kaitannya dengan tugas kelompok masing-masing Anda. Jadi saya bilang analisa berkelanjutan tadi dari misalkan tadi kelompok 6 terkait dengan pabrik elektronik. Ya kaitannya nanti dengan pabrik elektronik. Tapi nanti di satu kelompok, ini kan tugas individu. Jadi di satu kelompok nanti misalkan tadi kelompok 6 Mbak Yuke sama Mbak Unsia tadi misalkan. Nah, itu masing-masing juga jangan sama tugasnya. Saya nggak mau kalau ada yang sama tugasnya, misalkan satu kelompok sama tugasnya, karena ini kan tugas individu. Nanti mencari masing-masing. Jadi tidak boleh sama. Mungkin nanti ada literasi dari negara berkembang yang saya juga minta, karena analisis kualitas lingkungan di negara berkembang juga ini kan lebih bagus. Misalkan di Jepang, di mana Amerika atau di Jerman. Jadi saya minta literasi itu. Jadi untuk nanti untuk perbandingan dengan industri yang kita sudah diskusikan hari ini, kecuali kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sudah jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti nggak apa-apa, nanti saya di WA oleh Mbak Yuke. Gitu ya? Sudah difoto ya, ini semua ya, difoto aja. Sudah, Pak. Oke, saya cukupkan sampai di sini karena ini juga masuk waktu maghrib dan juga kita sudah kurang 10 menit aja. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang minggu depan, jadi pertemuan terakhir. Saya juga akan memberikan materi mungkin terkait dengan masalah analisa, masalah pengelolaan persampahan mungkin. Jadi kaitannya masih analisa kasus. Sudah jelas ya, dikumpulkan nanti selambat-lambatnya tanggal 1, karena ini sebagai pengganti nilai ujian akhir semester dari saya. Saya nggak ngerti, Bu Maria juga sepertinya nanti akan memberikan tugas, karena kemarin kami sudah sepakat bahwa kita tidak ada ujian tertulis atau multiple choice atau essay misalkan, tapi kami memberikan tugas ke masing-masing mahasiswa. Oke gitu ya, sudah jelas ya? Jelas, Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga nanti
ini akan kita lanjutkan di minggu depan untuk diskusinya. Eh, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih.